Halo, salam Pancasila. Kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu materi bab 6 mengenai memperkuat komitmen kebangsaan. Sama seperti materi-materi sebelumnya, kita akan membagi materi ini menjadi beberapa bagian. Bagian yang kali ini kita akan bahas dan pelajari adalah poin yang A, mengenai semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Pertama-tama yang harus kita ketahui dan kita bahas adalah mengenai apa itu pengertian dari semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu juga dapat dikatakan sebagai kesadaran dari diri kita sendiri secara pribadi mengenai kesetiaan kita yang akan kita berikan kepada negara atau bangsa. Sebenarnya konsep dari semangat kebangsaan ini hampir sama dengan konsep dari nasionalisme dan juga patriotisme. Nasionalisme itu berarti kesetiaan tertinggi secara pribadi diri kita sendiri yang kita serahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Sedangkan untuk patriotisme itu merupakan semangat cinta tanah air kita atau sikap seseorang yang mana bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa dan juga negaranya. Sejatinya untuk Indonesia, awal mulanya itu merupakan dari Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit itu merupakan cikal bakal dari negara Indonesia. Yang mana kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit itu merupakan kerajaan yang sangat luas dan sangat besar, apalagi sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15. Yang mana pada abad itu merupakan masa-masa di mana Kerajaan Majapahit sangat berjaya, yaitu pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada. Yang mana Gajah Mada ini merupakan Mahapatih dari Kerajaan Majapahit yang sangat disegani pastinya, yang mana Gajah Mada ini juga merupakan Mahapatih yang berhasil menyatukan Nusantara, yang saat itu bersumpah, yang kita kenal sampai saat ini dengan sumpahnya yang disebut sebagai Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Akhirnya Indonesia bersatu dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang mana telah tegak berdiri sejak 17 Agustus 1945. Namun walaupun Indonesia dikatakan sudah berdiri sejak 17 Agustus 1945, namun seringkali sampai saat ini juga mungkin adanya upaya-upaya untuk menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita mengetahui semangat kebangsaan dan artinya, jadi kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai nilai semangat pendiri bangsa. Yang mana semangat di sini memiliki pengertian adalah sebuah tekad atau dorongan hati dari diri kita sendiri, yang mana itu bertujuan untuk menggapai keinginan atau cita-cita kita. Dan jika kita hubungkan dengan pendiri bangsa, maka para pendiri bangsa negara ini merupakan contoh yang sangat baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Nilai semangat dari para pendiri bangsa ini sejatinya adalah nilai-nilai dari patriotisme dan juga nasionalisme. Yang mana nasionalisme dan juga patriotisme ini merupakan semangat atau nilai yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan juga kejayaan dari bangsa serta negara. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui nilai semangat para pendiri bangsa, kali ini kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh pendiri bangsa.
yang mana seringkali diucapkan sebagai The Founding Fathers. The Founding Fathers sendiri itu adalah sebuah julukan bagi tokoh-tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Jadi kali ini kita akan mengetahui mengenai beberapa tokoh The Founding Fathers yang akan kita bahas. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah sudah pasti Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Insinyur Soekarno memiliki semangat dan juga komitmen yang tinggi terhadap kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno itu juga pernah menjabat sebagai ketua organisasi PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Dan Insinyur Soekarno pernah mendekam di penjara selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Ruangan pengap dan gelap di dalam penjara itu tidak meruntuhkan semangat dan juga komitmen dari Insinyur Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ini bukan berarti bahwa perjuangan Insinyur Soekarno itu telah berakhir. Tidak. Jadi pada tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Soekarno kembali diasingkan, di mana diasingkan ke Prapat, Sumatera Utara, dan dari Prapat itu dipindahkan lagi ke Bukit Manumbing, Bangka. Insinyur Soekarno di sana dipenjara, dibuang, dan juga hidup dalam penderitaan, yang mana itu tidak membuat semangat dan juga tekad dari Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia itu surut. Selanjutnya, ada Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta juga merupakan seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan juga wakil presiden pertama Indonesia. Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara dari organisasi PI atau Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922. Dan pada tahun 1925, Muhammad Hatta menjadi ketua dari organisasi PI, yaitu Perhimpunan Indonesia. Sampai pada tahun 1921, Muhammad Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Dan muncullah organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia atau PI. Dan juga Muhammad Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda, dan bertemu dengan aktivis nasionalis India yang bernama Jawaharlal Nehru. Dan karena hal ini, aktivitas politik Hatta pada organisasi itu menyebabkan dirinya ditangkap oleh tentara Belanda pada saat itu. Muhammad Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Selanjutnya, setelah wafatnya Muhammad Hatta, beliau dianugerahi tanda kehormatan tertinggi oleh Indonesia dengan anugerah yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1. Kita lanjut ke tokoh yang selanjutnya, yaitu ada Supomo. Beliau dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, yang mana pada saat itu beliau melakukannya bersama dengan Muhammad Yamin dan juga Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada Muhammad Yamin. Beliau adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan juga ahli hukum. Beliau juga merupakan perintis puisi modern dan tidak lain adalah pelopor dari Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada Sayuti Melik, yang dimana beliau adalah sebagai pengetik dari naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah Fatmawati. Beliau merupakan istri dari Insinyur Soekarno, yang mana Ibu Fatmawati ini dikenal akan jasanya yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pertama-tama yang akan kita bahas itu tentunya adalah sebuah komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu merupakan sikap atau perilaku kita yang menandai rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan juga cita-cita dengan sungguh-sungguh. Dan para pendiri negara memiliki komitmen-komitmen itu. Antara lain adalah komitmen untuk memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan juga nasionalisme. Komitmen adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, komitmen untuk selalu bersemangat di dalam berjuang. Selanjutnya, komitmen mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan yang terakhir, berkomitmen untuk melakukan pengorbanan pribadi. Yang dimaksud dengan melakukan pengorbanan pribadi adalah di mana menempatkan kepentingan negara, kepentingan bangsa, dan kepentingan masyarakat umum di atas kepentingan pribadi. Dan sebagai siswa serta generasi muda, komitmen yang harus dilakukan adalah mempersiapkan dan juga mewujudkan masa depan yang lebih baik. Dengan cara apa? Tidak lain adalah dengan rajin belajar. Dan slide selanjutnya itu mengenai nilai kebersamaan dalam proses perumusan dasar negara. Jadi ada nilai-nilai kebersamaan selama proses perumusan dasar negara itu berlangsung. Nilai kebersamaan itu antara lain yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Jadi walaupun pendapat orang lain itu berbeda dengan kita, itu tidak masalah. Yang harus kita lakukan adalah menghargai pendapat dari orang lain. Dan selanjutnya setelah kita menghargai, kita harus menerima keputusan bersama. Jadi adanya pendapat-pendapat yang berbeda nanti akan diputuskan secara bersama apa hasil dari musyawarah tersebut. Jadi kita harus menerima. Setelah kita menghargai, menerima, langkah selanjutnya adalah melaksanakan. Jangan hanya menghargai dan menerima, tapi tidak melaksanakan. Yang wajib kita lakukan adalah menghargai, menerima, lalu melaksanakan hasil keputusan bersama. Jadi semua pihak harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan hasil dari keputusan bersama. Sekian presentasi pada pembelajaran daring kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring berikutnya.